Pada tahun 1940-an, sebuah cerita aneh mulai beredar di surat kabar di seluruh dunia. Beberapa pihak menyatakan bahwa kapal tersebut itu diserang oleh Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan mungkin untuk kalian yang mau follow Yuki di sosial media juga bisa banget. Silahkan follow sosial media Yuki di bawah ini, yukimon.dj. Gimana dengan video minggu kemarin tentang SOS yang dibuat oleh siapa? Kalian ingat nggak? Kalau kalian belum nonton, kalian tonton video yang ini seru banget. Karena malam kali ini kita akan membahas tentang salah satu yang berbau-bau SOS lagi guys. Cuman bedanya, kalau di video sebelumnya kan SOS-nya itu berada di daerah sekitaran pegunungan. Nah, kali ini ada di lautan. Wilayah perairan laut di Indonesia itu ternyata menyimpan banyak sekali misteri. Dan kali ini mengenai tentang cerita mistis, dan tempatnya ini juga dianggap mistis atau mengisahkan kisah misteri sejak zaman dahulu. Salah satu yang sampai saat ini diceritakan banyak orang itu kisah tentang SS Orang Medan. Berdasarkan dari berbagai cerita, kapal SS Orang Medan ini merupakan sebuah kapal kargo milik Belanda yang berlayar sekitar tahun 1940-an. Tidak ada catatan ataupun riwayat tentang adanya kapal tersebut. Dan malam kali ini Yuki sudah merangkum dari berbagai artikel. Jadi tak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas. Let's start. Ice cream, you scream, Yukita Horror. Pada tahun 1940-an, sebuah cerita aneh mulai beredar di surat kabar di seluruh dunia. Di mana ada sebuah kapal yang bernama SS Orang Medan dilaporkan meledak di perairan Selat Malaka setelah seluruh awaknya tewas secara misterius. Tapi banyak banget cerita yang berbeda, gengs. Bahkan ada yang mengklaim ada seorang yang selamat telah terdampar di pantai Kepulauan Marshall. Setiap cerita pun muncul teori baru tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal tersebut. Beberapa pihak menyatakan bahwa kapal tersebut itu diserang oleh bajak laut. Yang lain mengklaim penyelundupan bahan kimia berbahaya yang mencekik awak kapal hingga akhirnya kapal tersebut meledak. Dan beberapa ahli teori konspirasi juga mulai menyimpulkan bahwa insiden tersebut berkaitan dengan hal-hal supranatural. Sejak pertama kali muncul, legenda Orang Medan terus berulang-ulang. Namun, apakah kapalnya benar-benar ada? Dan kalau emang ada, tapi kenapa tidak ada catatan bahwa kapal Orang Medan ini itu ada? Ada hal aneh dari kapal SS Orang Medan ini, yaitu kapal ini tidak terdaftar di list maritim manapun. Bahkan pihak Belanda dan juga Indonesia sama-sama tidak mengakui telah memiliki kapal tersebut. Lalu siapa pemiliknya? Tapi yang seperti Yuki jelaskan tadi, kapal SS Orang Medan ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Menurut kalian, itu kapal milik siapa? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Pada masa itu bermula dari sebuah pesan darurat SOS yang berasal dari kapal SS Orang Medan. Pesan itu terdeteksi oleh kapal-kapal milik Belanda dan juga Inggris yang sedang berlayar pada saat itu. Dari kode Morse yang telah dilaporkan, tertulis bahwa semua petugas termasuk kapten tewas di ruang navigasi dan kemudi. Kemungkinan semua awak kapal sudah tewas. Pesan tersebut diikuti juga oleh kode Morse yang kurang jelas sebelum masuk ke pesan terakhir dari operator radio yang berbunyi "Saya mati". Pesan SOS tersebut kemudian ditanggapi oleh dua kapal Amerika Serikat yang sedang berada di Selat Malaka, yakni kapal City of Baltimore dan Silver Star. Kisah SS Orang Medan ini berbeda-beda tergantung dari mana sumbernya. Tetapi salah satu yang paling populer dari kisah tersebut menyatakan bahwa kapal tersebut berlayar melalui Selat Malaka di beberapa titik selama tahun 1940-an. Menurut Replays, kapal lain yang berada di dekatnya menerima pesan aneh yang datang dari Orang Medan.
Kami mengapung, semua petugas termasuk kapten tewas di ruang Petah dan di Anjungan. Mungkin seluruh kru tewas, saya mati, begitulah bunyi pesannya. Kebetulan banget gitu loh, kedua kapal ini tuh berada di dekat lokasi SOS tersebut. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mendatangi kapal SS Orang Medan ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Sambil OTW nih menuju ke kapal SS Orang Medan tersebut, mereka ini juga ngasih sinyal balasan SOS-nya gitu loh. Tapi nggak ada tanggapan dari kapal SS Orang Medan ini. Jadi udah nggak ada balasan lagi, gengs. Saat kapal tersebut sudah melintasi Orang Medan, beberapa kelompok orang pria masuk ke dalam kapal tersebut dan melihat hal yang sangat-sangat mengerikan. Jadi mereka begitu masuk ke dalam kapal SS Orang Medan ini, mereka melihat banyak sekali atau bahkan semua awak kapal yang ada di kapal tersebut itu mati dengan cara yang nggak wajar. Semua jasad ditemukan dengan keadaan matanya melotot, mulutnya terbuka, wajahnya menghadap ke matahari, dan tangannya ini seakan sedang menangkis sesuatu. Jadi kayak membentengi diri gitu loh. Hal yang sama juga terjadi kepada anjing kapal yang mati dengan posisi seakan-akan sedang menggonggong. Yang terlihat sedikit berbeda ini hanya sang operator radio yang terlihat baru saja meninggal setelah dia mengirimkan pesan SOS tersebut. Tidak hanya di situ saja, gengs. Keanehan terjadi lagi, itu setelah mereka melihat-lihat jasad dari awak kapal tersebut, tidak ada mayat yang menunjukkan ada luka fisik. Jasad-jasad yang ada di kapal tersebut itu terlihat membusuk lebih cepat dibandingkan dengan jasad normal lainnya. Paham nggak? Mungkin kalian berpikir ya kalau ini mungkin diserang sama bajak laut. Tapi ketika mereka sudah menyusuri isi kapal, bahan bakar makanan, bahkan harta-harta benda mereka, itu semuanya masih komplit ada di kapal SS Orang Medan tersebut. Lalu keanehan lain juga terjadi ketika kru kapal SS Silver Star masuk ke ruang bahan bakar. Mereka ini menemukan sebuah tungku api yang masih menyala dengan suhu 43 derajat Celcius. Namun anehnya mereka justru merasakan hawa yang sangat-sangat dingin. Ketika kru dari Silver Star mencoba untuk menelusuri lebih lanjut mengenai kapal SS Orang Medan ini, tiba-tiba kepulan asap muncul dari lambung kapal tersebut. Tentu saja dong, kru dari Silver Star ini panik dan akhirnya bergegas untuk meninggalkan kapal tersebut. Lalu tidak lama setelah itu, kapal SS Orang Medan pun meledak dengan kekuatan yang sangat luar biasa dan tenggelam di dalam kedalaman Selat Malaka. Banyak versi legenda yang berakhir di sana. Namun satu laporan mengklaim ada satu orang yang selamat yang memberikan rincian lebih lanjut tentang nasib kapal tersebut. Di luar itu banyak sekali kesimpulan, mitos, dan spekulasi bermunculan mengenai kejadian ini. Namun saat ini kasus tentang kapal SS Orang Medan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kalian pernah dengar ini mungkin dari channel lain atau mungkin dari scrolling TikTok? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Salah satu akun SS Orang Medan berbicara tentang seorang pria bernama Jerry Rabbit. Jerry Rabbit dilaporkan terdampar di pantai Kepulauan Marshall di Sekoci dengan 6 awak tewas 10 hari setelah Orang Medan meledak. Dia melakukan kontak dengan seorang misionaris dan menceritakan kisah aneh tentang bertahan hidup. Rabbit ini mengatakan bahwa dia ini telah bergabung dengan kru Orang Medan di Shanghai. Dia mengklaim bahwa 15.000 peti kargo tak dikenal dikirim ke kapal sebelum berangkat ke Costa Rica. Pada saat itulah Rabbit menyadari bahwa dia telah bergabung dengan organisasi penyelundupan. Ketika Rabbit mendengar rekan-rekannya mengeluhkan kram perut, ini si Rabbit mulai curiga. Dan ketika seorang awak kapal meninggal, dia mencari tahu apa yang dibawa kapal itu. Dia mengintip ke buku catatan kapal dan menemukan bahwa peti dari Cina berisi asam sulfat, potasium sianida, dan nitrogliserin. Rabbit curiga bahwa asam sulfatnya ini tuh bocor, hingga akhirnya menciptakan gas yang bisa mencekik para kru kapal. Saat semakin banyak awak kapal yang berjatuhan, Rabbit dan 6 orang lainnya menyelinap pergi dengan skoci. Tak satu pun dari krunya yang selamat dari perjalanan itu, dan Rabbit sendiri meninggal setelah dia menceritakan ulang kejadian yang dia alami tersebut.
Kemudian cerita yang dicetak oleh koran di tahun 1940-an tidak ada catatan keberadaan Jerry Rabbit. Bahkan tidak ada sama sekali catatan kapal dengan nama SS Orang Medan. Pusing. Kalau kalian gimana, gengs? Tuliskan di kolom komentar. Next. Menurut Lloyd's Register of Ships yang mencatat setiap kapal dagang sejak 1764, tidak ada kapal dengan nama SS Orang Medan yang pernah didokumentasikan. Dan tidak ada laporan resmi tentang insiden tenggelamnya kapal tersebut. Terlebih lagi, tidak ditemukan bukti bangkai kapal yang pernah ditemukan di Selat Malaka atau di tempat lain. Menurut Ripley, seorang peneliti Jerman bernama Profesor Theodor Siersdorfer pernah menemukan publikasi tahun 1953 berjudul The Dead Ship in the South Seas yang memberikan bukti tentang kejadian tersebut. Buku tersebut menyatakan bahwa orang Medan memang membawa potasium sianida dan nitrogliserin yang menyebabkan kapal tersebut meledak. Sementara Michael East, seorang penulis sejarah dan kejahatan sejati bagaimana barang bekerja, mengatakan tidak ada catatan pengiriman kapal dengan nama itu. Begitu banyak cerita tentang versi SS Orang Medan yang muncul selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kisah tersebut lebih terlihat secara fiksi daripada yang sebenarnya. Kalau kalian sendiri percaya ini ceritanya benar-benar ada atau cuman fiksi belaka, kalian tuliskan di kolom komentar. Namun mungkin kalau kalian punya saran konten horor lainnya mengenai teori konspirasi, criminal case, atau horror story, kalian bisa langsung saja kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Di sini Yukita tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian, mungkin kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.